Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Iman seorang mukmin adalah akibat memperturut nafsunya. Di dalam kitab Mufsidatul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid, kita sudah sampai kepada pembahasan asbabu ittiba'il hawa. Apa sebab-sebab seseorang dalam hidupnya memperturut nafsunya. Yang sudah kita baca yang lalu, pertama adalah yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, adamut ta'awudi ala dhabtil hawa minas sughri. Tidak membiasakan diri untuk mengendalikan nafsu sejak kecil. Ini sudah kita bahas bahwa apabila seorang anak sejak dari kecil oleh orang tuanya diperturut apa maunya semua, tanpa kemudian dibatasi dan diajarkan mana yang kemudian boleh, mana yang tidak boleh, anak ini akan tumbuh nantinya ketika besar menjadi orang yang terbiasa memperturut nafsunya. Maka ini yang akan membuat dia kemudian sulit untuk keluar dari tidak memperturut nafsu, karena sudah terbiasa difasilitasi oleh orang tuanya. Ini sudah panjang lebar kita baca yang lalu, ini hanya kita ulang sedikit saja. Yang kedua yang sudah kita baca juga adalah mujalasatu ahlil ahwa'i wa musahabatuhum. Sebab kedua memperturut nafsu karena berteman dengan orang-orang yang memperturut nafsunya. Maka ini akan memberi pengaruh kepada siapa yang berteman dengan orang yang memperturut nafsu, maka dia juga akan tergiring untuk juga terjerumus ke dalam memperturut nafsunya. Yang ketiga yang sudah kita baca juga adalah du'aful ma'rifatil haqqati billahi ta'ala wa daril akhirah. Lemahnya pengetahuan seseorang akan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga lemahnya keyakinan dia akan hari akhirat. Ini juga sudah kita baca. Sekarang kita lanjut membaca apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tentang sebab yang keempat. Beliau menulis dalam kitabnya, adamu qiyamil akharina bima yajibu alaihim nahwa sahibil hawa. Sebab yang keempat membuat seseorang memperturut nafsu adalah tidak adanya kepedulian dari lingkungannya terhadap orang-orang yang memperturut hawa nafsunya. Artinya orang yang memperturut nafsunya oleh kemudian lingkungannya yang melihat bahwa dia ada dalam kemungkaran, tapi kemudian tidak ada yang berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi salah satu sebab yang kemudian orang terjerumus bahkan tenggelam di dalam memperturut nafsunya. Syekh Shalih Al-Munajjid menulis, taqsirun nasi fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari yuaddi ila tamadi sahibil hawa fi hawahu wa madhiyihi fi tariqihi bila mubalatin hatta yatamakkana al hawa min qalbihi wa yusaytira ala sulukihi wa tasarrufatihi. Lemahnya upaya amar ma'ruf nahi mungkar akan menyebabkan kepada terbenamnya orang yang memperturut nafsu di dalam nafsunya.
Sehingga apa yang terjadi, ya, nafsu kemudian menjadi yang mengontrol perilaku dan sikap orang tersebut. Walidzalika, oleh sebab itu, ja'al islamu bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Maka Islam sangat-sangat memberi perhatian terhadap perkara amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ini ayat yang diangkat Syekh Saleh Al-Munajjid tanpa kemudian beliau menjelaskan penafsiran daripada ayat ini. Maka oleh karena itu saya akan menambahkan penjelasan terkait dengan ayat ini yang kebetulan sudah saya baca pendapat para ulama terkait dengan ayat ini, karena kebetulan saya mengajar di kampus mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Maka salah satu ayat utama tentang kajian dakwah inilah dia, Al-Imran 104. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Secara arti lebih kurang ayat ini, hendaklah ada, atau dalam bahasa yang lebih gamblang, harus ada di antara kalian, umat Islam, ummatun, dalam makna di sini jamaah, sejumlah orang. Apa kegiatan orang tersebut? Yad'una ilal khairi, mengajak manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, menyuruh orang-orang berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang-orang untuk melakukan kemungkaran.
bayaniyah. Dia mim yang berfungsi menjelaskan, tidak berfungsi untuk menjelaskan bahwa sebahagian. Maka kalau mim dipahami adalah mim bayaniyah, berarti kewajiban dakwah yang dimaksud ayat ini adalah wajib ain. Wajib atas setiap orang. Nah, para jemaah yang mulia, para ulama selain pada masalah pemahaman kata min pada ayat ini atau huruf min pada ayat ini, juga mereka mengatakan yang mengatakan wajib ain itu selain min ini menjadi tadi dalil, maknanya adalah min bayaniyah. Juga mereka mengaitkan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abi Sa'id, ini seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara. Siapa saja dari kalian telah melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu, maka wajib dia mencegah kemungkaran itu, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu dengan tangan, karena yang membuat kemungkaran ini orang lebih kuat. Orang yang membuat kemungkaran ini adalah orang yang kejam, sehingga tidak bisa kita cegah dengan tangan. Maka fabi lisanihi, hendaknya dia cegah kemungkaran tadi dengan lisannya. Kadang-kala juga tidak bisa dengan lisan, karena yang buat kemungkaran preman, sehingga kalau kita bilang baik-baik pun kita akan dibunuh. Kita bisa disobek mulut kita sama dia. Maka Nabi mengatakan lagi, fa illam yastati', jika juga tidak bisa dengan lisan, fa biqalbihi, maka hendaknya dia dengan hatinya membenci kemungkaran tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah kewajiban atas setiap orang yang beriman. Karena dalam lafaz yang lain berbunyi laisa wara'a dzalika habba khardal minal iman. Tidak ada di balik itu sekecil apapun daripada iman. Maknanya bahwa kalau seorang beriman melihat satu kemungkaran, benci pun dengan hati tidak, ini sudah tidak ada iman orang ini. Maka serendah-rendah kewajiban ketika melihat satu kemungkaran, tapi ini ketika tidak mampu dengan tangan, ketika tidak mampu dengan lisan, ketika tidak mampu dengan kedua-dua tadi, maka serendah-rendahnya adalah dengan hatinya membenci kemungkaran tersebut sehingga tidak mendukungnya. Maka hadis ini dipahami bahwa setiap orang yang melihat mesti dia memberi peran. Berarti kewajiban untuk mencegah kemungkaran adalah kewajiban tiap individu yang mengetahui melihat kemungkaran. Tentu menurut kemampuan dia. Nah, sementara ulama yang memahami bahwa kewajiban dakwah adalah fardu kifayah, itu melihat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, yang diperintahkan untuk dilakukan, apalagi dalam hal mentabligkan agama, maka tentu orang tersebut harus paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar menurut agama.
maka butuhlah kepada ilmu untuk kemudian dia menyampaikan atau mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ditambah lagi jamaah rahimakumullah, ya. Di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah caraku. Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, ala basiratin, dengan ilmu. Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikuti kerjaku mengajak orang kepada agama Allah juga mengikut caraku ala basirah, dengan ilmu. Maka oleh karena itu, ya, kalau kita lihat mayoritas para ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban fardu kifayah. Tidak atas semua orang yang beriman, karena dia butuh kepada kualifikasi, butuh kepada kompetensi. Maka oleh karena itu kewajiban ini utamanya di pundak siapa? Tentu para ulamanya. Karena merekalah yang tahu mana yang ma'ruf dalam agama, mana yang mungkar di dalam agama. Dan mereka juga paham bagaimana cara di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting tadi kita kembali kepada bahwa di setiap masyarakat muslim itu harus ada kelompok orang yang kegiatannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh berhenti dan terputus di sebuah masyarakat. Karena apa? Karena konsekuensinya itu akan berat kalau seandainya kemungkaran sudah dibiarkan, tidak ada lagi yang kemudian berusaha untuk mencegahnya. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini. Misalnya hadis dari Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu fatad'unahu fala yastajibu lakum." Demi zat yang jiwaku di tangannya, ini sumpah Nabi demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kalian harus suruh orang buat baik, wa la tanhaunna 'anil munkar, sungguh kalian harus cegah, jangan sampai orang buat kemungkaran. Atau sebaliknya, apabila kalian tidak suruh orang buat baik, tidak cegah apabila ada orang buat mungkar, kalian biarkan, la yushikannallahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu,
maka Allah akan segera mengirimkan hukumannya kepada kalian. Ini dalam bentuk bala, dalam bentuk bencana. Ini bukan hukuman akhirat, hukuman di dunia. Dalam bentuk bencana-bencana. Baik itu bencana alam maupun non bencana alam. Kita sudah pernah jelaskan panjang lebar di sini. Ya, bagaimana Allah timpakan bencana-bencana kepada umat manusia dari zaman Nabi Nuh. Ya. Sampai kepada kita hari ini belum selesai ini COVID-nya, ya. Jamaah rahimakumullah, kalau kalian tidak suruh orang buat baik, tidak cegah bila ada orang buat mungkar, maka konsekuensinya Allah akan kirim segera kepada kalian siksaannya dalam bentuk bencana. Fatada'unahu, kemudian kalian berdoalah kepada Allah untuk supaya Allah tolak bala itu. Kalau disilah dalam kita baca dalam solat namanya qunut an-nazilah. Allahumma dfa' 'anal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wat ta'una, dan seterusnya. Maka apa kata Rasulullah? Fala yastajibu lakum, tidak akan dikabulkan doa kalian waktu itu. Karena apa? Karena kemungkaran kalian biarkan. Udah datang azab, baru kemudian berdoa supaya Allah cabut azab itu. Tidak dikabulkan lagi. Banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini, ya. Bahkan Zainab binti Jahash itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana laku wa fina salihun?" Rasulullah, kita bisa binasa enggak di dunia ini kalau dalam masyarakat kita masih ada orang-orang soleh? Apa kata Rasulullah? Qala na'am idza kathural khabath. Iya, bisa binasa kalian semua kalau maksiat merajalela. Kalau maksiat merajalela. Maka jamaah rahimakumullah, sebuah masyarakat yang sudah tidak peduli lagi dengan lingkungannya, ya, sudah tidak peduli dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, ini adalah masyarakat-masyarakat yang akan dikirim kepada mereka azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan menimpa termasuk orang-orang yang saleh di kalangan mereka. Karena orang yang saleh ini juga hanya saleh dirinya, tapi tidak kemudian tadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka oleh karena itu tadi Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan salah satu sebab orang terjerumus dan tenggelam dalam memperturut nafsu karena kepedulian lingkungan terhadap orang ini yang tidak ada. Tidak ada lagi usaha amar ma'ruf nahi mungkar di tempat itu. Maka Islam tadi saya sebut sepakat semua ulama walaupun beda pendapat apakah fardu kifayah atau fardu ain. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar di suatu tempat, terutama lagi kalau kemungkaran sudah terjadi, itu menjadi wajib untuk kemudian itu dicegah. Tidak boleh itu dibiarkan. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya lanjutannya adalah yang kelima. Apa sebab orang memperturut nafsunya adalah hubbud dunya warrukunu ilaiha. Cinta kepada dunia dan kemudian menjadikan orientasi hidup kenikmatan dunia. Beliau menulis di sini, man ahabbad dunya wa rakana ilaiha wa nasiya al-akhirata tawallada 'indahu sa'yun hathithun litalbiyati kulli ma yufridhuhu hadzal hubb
wa dzaka ar-rukunu hatta wa in kana mukhalifan limanhajillah wa dzalika yu'inuhu wa dzalika bi'ainihi huwa ittiba'ul hawa. Orang yang mencintai dunia dan orientasi hidupnya dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, lalu lupa kepada akhirat, ini akan melahirkan apa? Usaha untuk bagaimana bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sekalipun di dalam mengusahakan kenikmatan dunia itu mukhalifan liman hajillah, bertentangan dengan ketentuan Allah. Jamaah rahimakumullah dan para pendengar yang mulia, kalau saya, ya salah satu justru sebab utama ya orang memperturut nafsunya, ya karena orientasi hidupnya adalah nikmat dunia, kesenangan kemewahan dunia, yang padahal hanya sesaat saja dia nikmatinya. Setelah itu sudah dia mati dan dia tinggalkan. Mulailah sejak mati dia sampai selama-lamanya dia kemudian hidup. Tetapi apa yang terjadi? Kita hendak bicara orang-orang ateis yang enggak ada keyakinan kepada hari akhirat. Kita hendak bicara orang-orang agama apalah yang tidak ada keyakinan kepada akhirat. Tapi kalau kita lihat dalam masyarakat muslim sendiri, yang salah satu rukun yang wajib diimani adalah apa? Di dalam rukun iman adalah apa? Kehidupan akhirat. Final sudah, tidak ada celah untuk didiskusikan lagi. Ayat-ayatnya sudah qat'i. Baik tentu kalau Quran sudah qat'iyyut thubut, karena dia sampai kepada kita secara mutawatir. Dan juga sudah qat'iyyud dalalah, petunjuk daripada ayat sudah final. Tidak ada celah untuk didiskusikan lagi. Bahwa sejak kita mati, itulah awal kehidupan sesungguhnya kita dan selama-lamanya. Itulah terminal pertama kehidupan akhirat ketika kita mati. Tidak ada mati-mati lagi setelah itu. Maka kalaulah seseorang bisa hidup yang sekarang sudah super langka 100 tahun di dunia ini, maka 100 tahun itu kalau dibandingkan dengan selama-lamanya setelah itu, berapa 00% kira-kira 100 tahun itu dibandingkan dengan selama-lamanya. Maka para ulama pernah juga kita sudah baca di sini mengatakan bahwa mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia yang masa menikmatinya hanya sesaat, lalu melupakan, mengabaikan kenikmatan yang selama-lamanya, ini adalah humqun, kebodohan, dan kalau kita pakai bahasa ekstrim, tolol. Orang-orang yang berkelahi memperebutkan nikmat dunia ini, yang masa dia menikmatinya hanya sebentar, kemampuan dia menikmatinya hanya sesaat, lalu mengabaikan kenikmatan yang selama-lamanya,
bahkan menukar dengan kesengsaraan yang selama-lamanya, ini adalah tolol, humkun, kebodohan. Karena kalau kita pakai logika fikir tadi saya sebut, 100 tahun sudah cukup hebat orang bisa hidup. Dibanding dengan setelah itu, selama-lamanya, berapa 100 tahun itu? Maka jamaah rahimakumullah, kalau orang sudah menjadikan orientasi hidup adalah kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia, maka dia akan lakukan apapun cara. Nah, ini yang nyata kita lihat. Di dalam masyarakat muslim kita tidak bicara orang lain. Ya mohon maaf jemaah yang mulia, kita kembali lagi karena ini yang paling mudah untuk diinikan. Ya. Praktek-praktek korupsi kan diketahui betul oleh orang yang melakukan itu bahwa itu mengambil hak orang lain dengan batil. Dan itu mesti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi betapa orang kemudian melakukan apapun cara walaupun itu memang batil. Bahkan saya sebut tidak segan-segan orang mengkondisikan kebatilan itu secara sistem. Sehingga dia kaya, pakai mobil mewah, rumahnya besar, ya, asetnya di mana-mana, itu atas penderitaan orang-orang lain yang sudah dia rampas. Jamaah rahimakumullah. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, di pembahasan tentang syarat-syarat wajib zakat pada suatu harta, di antaranya adalah apa? Al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna oleh seseorang terhadap harta itu. Maka di situ ya dibahas ya bahwa tidak ada kewajiban zakat atas harta yang diperoleh secara haram. Pertama karena ada hadis Nabi yang mengatakan ya tidak ada zakat pada harta yang diperoleh secara haram. Yang kedua, kata Syekh Qaradawi, para ulama mengatakan sesungguhnya ya mohon maaf misalnya kita sebut dalam konteks tadi birokrasi, para birokrat, ya orang-orang yang ada kekuasaan, yang ada jabatan, telah memperkaya diri dengan merampas hak-hak orang lain, maka ya sesungguhnya mereka ini di mata Allah adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Karena kekayaan yang ada pada tangan dia itu bukan punya dia, tapi punya rakyat yang sudah dia rampas. Maka oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa kewajiban terhadap harta orang-orang seperti ini bukan 2,5% dari kekayaan dia. Tidak. Seluruh harta yang dia rampas punya orang lain itu kembalikan kepada orang lain. Bukan 2,5%. Seluruh yang bukan milik dia, yang punya hak orang lain yang telah dia rampas dengan jabatan dan kekuasaan dia, kembalikan. Itu bukan punya dia. Bahkan ada ulama yang mengatakan berhak ya diberikan ya zakat kepada para penguasa yang zalim. Kenapa? Ya karena sesungguhnya mereka itu orang-orang fakir, kekayaan di tangan mereka itu adalah punya orang lain yang dia rampas.
dengan kekuasaannya. Ini semua kan jamaah yang mulia, ya, karena orientasi hidupnya adalah kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Maka banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang meminta kita jangan tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan di dunia ini yang hanya sesaat, yang hanya sementara. Sementara kenikmatan akhirat yang itu selama-lamanya, penentuan kita dapat atau tidak dapat ketika kita hidup, bukan setelah kita mati. Maka oleh karena itu Syekh Shalih Al-Munajjid mengutip di sini satu ayat, waqad qala azza wa jalla, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 7 dan surat ayat 8, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, kata Allah. Ya, orang-orang yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Waradhu bil hayatid dunya, dan sangat senang dengan kehidupan di dunia. Watma'annu biha, dan mereka merasa nyaman hidup di dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang dengan ayat-ayat kami mereka lengah. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu balasannya dan tempat mereka adalah neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan daripada perbuatan dan amalan mereka ketika di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, sudah panjang kita bahas di dalam kitab Syekh Shalih Al-Munajjid ini juga dulu tentang masalah hawa nafsu. Kalau ini adalah ittiba'ul hawa, betapa bahwa ya, menjadikan orientasi hidup adalah kenikmatan dunia, ini adalah malapetaka. Ini adalah musibah besar. Maka oleh karena itu jamaah yang mulia, di antara doa yang kita tentu dianjurkan untuk kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Janganlah engkau menjadikan orientasi hidup kami adalah dunia. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, itu maknanya adalah satu, janganlah engkau jadikan orientasi hidup kami adalah dunia. Wala ilan nari masirana, dan janganlah engkau jadikan tempat kami nanti di akhirat adalah neraka. Maka jamaah rahimakumullah, nanti kita akan baca tapi ke depan satu nasihat daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah, yang juga cukup menyentuh kepada kita, ya, bagaimana seharusnya kita di dalam menyikapi kehidupan yang hanya sesaat dan sementara ini, ya. Maka tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau orang sudah menjadikan orientasi hidup kenikmatan, kesenangan dunia, maka dia akan buat usaha maksimal untuk bagaimana meraih itu, sekalipun di dalam
meraih itu dia harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita, insyaallah nanti kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.